Masih banyak orang-orang yang paling tidak yang suka sejarah selama ini akan menikmati ini, dan biasanya memang buku-buku yang begini akan banyak bajakannya, dan biasanya memang orang-orang akan membeli bajakannya karena ya biasanya juga bajakan sepertiga lebih murah dari harganya. Misalnya ini 100 berapa ribu, paling bajakannya nanti sekitar 60 ribu. Kalau hitung-hitungan pembaca buku kadang tidak memikirkan penerbit rugi berapa atau berapa, yang penting bukunya dibaca. Itu urusan lain. Soal film sejarah, G30 SPKI memang mau nggak mau itu memang harus banyak ditonton karena ada unsur kekuasaan di situ. Kalau ada unsur kekuasaan berarti dari atas sampai ke bawah. Kalau dari atas sampai ke bawah berarti pertama semua PNS harus menonton, kedua semua anak sekolah harus menonton, ketiga semua tentara harus menonton, dan ketiga semua keluarga-keluarga mereka ini harus menonton. Total berapa puluh juta. Kalau Cuk Nyadin sepertinya tahun 90-an beda dengan itu, karena bisa jadi ada memang kedekatan emosional, atau bisa jadi memang karena Cuk Nyadin sudah sangat terkenal dengan, mungkin karena kita punya sedikit sekali perempuan yang sebagai pahlawan atau pejuang. Ada memang beberapa pengecualian, tapi entah kenapa kita bisa jadi menghilangkan G30S dari daftar itu. Kalau Cuk Nyadin sepertinya tidak ada unsur kekuasaan, kalaupun ada sepertinya sangat sedikit. Kalau G30 SPKI itu pengkhianatan G30 SPKI karena ini memang dirancang spesial khusus dan memang sangat disengaja sebagai tontonan wajib semua rakyat Indonesia. Film yang berdurasi sangat panjang. Bahkan diceritakan banyak anak-anak yang muntah, banyak anak-anak yang mimpi buruk, yang histeris setelah menonton itu. Tapi saya yakin tapi trennya memang sekarang berbeda. Soekarno, misalnya film Soekarno, meski ada sesuatu yang aneh ketika film dibuka, kita berdiri lalu menghormat. Ini menurut saya adegan yang agak lucu. Kita menghormat layar bioskop karena yang diputar adalah film Soekarno, dan agak lebay juga menurut saya. Saya nggak tahu apakah ini bisa akan selaris dengan film Soekarno, film Cuk Nyadin. Tergantung siapa nanti sutradaranya. Sutradara yang mengangkat film sepertinya hanya itu saja. Kalau nggak Hanung, terus Garin Nugroho atau Riri Reza atau Mira Lesmana, hanya itu saja. Dan kebetulan memang mereka pembuat film yang sangat bagus. Tapi sebagus apapun film, kalau memang tidak ada dibalut dengan sedikit percintaan, tidak akan laku. Mungkin karena itu juga sedikit agak dipaksakan Kurnia Effendi masuk ke sini membuat plot kedua abad 20 untuk mengkritik Raden Saleh, tapi dalam versi percintaan. Bayangkan setelah mereka habis bercinta, Safi dengan Ratna, kemudian dalam suasana gelap, lalu mereka menghidupkan senter. Setelah mereka bercinta, mereka kemudian membahas gambarnya atau lukisannya Raden Saleh. Apakah itu sesuatu paksaan atau enggak? Itu interpretasi yang bebas. Atau ada percakapan ketika mereka kencan, tapi yang dibahas tentang seni lukis, tentang Raden Saleh, tentang aliran romantisme, aliran impresionisme, aliran seni lukis yang ada di beberapa dunia. Itu yang ada di sini, di buku ini. Jadi memang harus ada dimasukkan itu supaya laku, atau ada romansnya. Tapi di sini digambarkan Raden Saleh memang bukan orang yang tipe seperti itu. Bisa jadi karena Raden Saleh bukan tipe cowok yang suka bermain perempuan atau suka pacaran atau orang yang romantis, kemudian diciptakanlah satu tokoh lagi atau satu plot lagi supaya kisah romantisnya itu ada. Sepanjang penelusuran memang Raden Saleh itu cenderung orang yang taat beragama. Terus kemudian dia sudah diajak beberapa kali untuk pindah agama menjadi Kristen selama di Eropa, tapi dia teguh, saya Muslim. Dia juga menganggap orang Eropa yang Kristen di Hindia Belanda itu tidak patut dicontoh karena mereka penjajah, terus ada banyak sekali pembunuhan yang terjadi. Dia menganggap itu sebagai kekurangan Kristen, dan kemudian dia teguh sebagai Islam. Dan di sini tidak ada diceritakan sekalipun dia bermain mata dengan perempuan. Dia 2 kali menikah, iya.
Tapi semuanya pernikahan yang berjalan seperti biasanya. Istri pertamanya orang Eropa, kemudian cerai. Istri keduanya masih keturunan Sultan Hamengkubuwono, dan sampai meninggal dia meninggal duluan sebelum istri keduanya meninggal. Semuanya berjalan mulus, berjalan baik-baik, normal apa adanya. Tidak seperti tokoh yang diceritakan di sini, Syafi'i yang tidak pernah mengutarakan cinta sama Ratna, tapi mereka tiba-tiba sudah bercinta di bawah tangga di sebuah studio lukis misalnya. Jadi ada menurut saya ada sedikit bukan negosiasi ya, sedikit mau nggak mau memang harus dipadu yang dua itu, supaya memang ada pemanis Raden Saleh sebagai tokoh sejarah yang memang lebih pendiam, tidak suka keluar, tidak suka, gayanya memang parlente, tapi dia tidak diceritakan sebagai orang yang berpoya, sebagai orang yang sering dia lebih cenderung sebagai pendiam di ruang studionya untuk melukis. Dan dia sangat menyukai Eropa, dan dia sangat mengidolakan kebudayaan Eropa. Dia sangat mendambakan tinggal di Eropa sampai akhir hayatnya. Meski kemudian ada perubahan aliran dalam seni lukis di Eropa, kemudian dia memutuskan untuk pulang lagi ke Indonesia karena dia merasa Eropa bukan lagi tempatnya untuk berkarya. Dia kemudian kembali ke Indonesia, masih ada beberapa lukisan yang dilukis, masih ada beberapa tokoh yang dilukis. Dan kalau kita lihat lukisannya di buku ini, di hampir semua lukisannya ada di buku ini, dan memang sangat detail. Raden Saleh meninggal seiring dengan perubahan gaya dalam seni melukis. Dia masih hidup dalam romantisme lukisannya. Terus ada kemudian setelah itu impresionisme. Ini semacam kritik kepada romantisme, karena romantisme itu lebih ke melukis orang-orang besar, terus kemudian dipajang, foto diri maksudnya, lalu kemudian dipajang di istana-istana besar. Sementara impresionisme ini semacam kritik bahwa memang semua benda atau semua makhluk itu semacam punya roh untuk dilukis, dan kemudian setiap orang bisa melukisnya tanpa harus ada bangsawan di situ, tanpa harus ada pelukis hebat di situ. Kalau ini dipilihkan, tapi bisa jadi ini akan dipilihkan karena memang sepertinya ini dirancang untuk bikin film. Sangat terasa memang penggambarannya, plotnya, tokoh-tokohnya tidak terlalu rumit sebenarnya, karena tokohnya tidak terlalu banyak. Tokoh terlalu banyak karena dia menampilkan fakta-fakta sejarah. Sebenarnya tokohnya tidak terlalu banyak. Tapi kalau ini dibuat film sepertinya akan berbiaya banyak, karena hampir 3/4 plotnya ada di Eropa. Ya, 1/4-nya ada di Indonesia. Sepertinya akan sangat mahal membuat film ini. Kalau film sejarah, biasanya memang sejarah selalu mahal. Misalnya film Bumi Manusia, harus dibuat satu rel kereta api khusus, memang rel kereta api itu, rel baru, terus biayanya memang sangat mahal, dan balik modalnya juga akan sangat sulit. Ini resiko untuk memfilmkan film sejarah. Apakah ini akan laku atau tidak, tergantung siapa yang mensutradarai. Dan satu lagi sepertinya siapa tokoh yang akan memainkan peran utamanya. Kalau Bumi Manusia kebetulan ada tokoh yang sangat digandrungi gadis-gadis, bisa jadi karena wajahnya itulah kemudian yang membawa mereka ke bioskop. Kalau Raden Saleh, terus ada Ratna di sini, ada Syafi'i, saya nggak tahu apakah ini akan laku atau tidak, tapi seperti ini akan berbiaya sangat mahal. Langsung ini. Terima kasih. Ini pertanyaan berat dari Bang Dharma yang harus dijawab sebenarnya. Ya kalau bicara soal novel dijadikan film, rasa Bang Dharma lebih tahu dari aku gitu. Artinya gini, catatan Bang Dharma tadi itu sebenarnya mengingatkan kita kepada novelnya si Maria Lulops kalau nggak salah. Dia juga menulis tentang berpacu nasib di kebun karet. Nah, jadi tentang ratu perang Aceh kalau nggak salah itu Cut Nyak. Nah, konon kalau nggak salahku dari novel itulah Eros Djarot membuat film Cut Nyak. Nah, dari novelnya si Maria Lulof itu seorang
perempuan Belanda yang menulis novel tentang Indonesia. Jadi tentang rakyat-rakyat Indonesia yang pada masa kolonial, seperti berpacu nasib di kebun karet. Itu settingnya di Sumatera. Sampai hari ini mungkin aku bertanya-tanya juga Tumbuk Tinggi itu di mana, contohnya di novel Berpacu Nasib di Kebun Karet. Kemudian juga menulis tentang kuli-kuli kontrak yang ada di Tanah Deli. Nah, persoalan apakah aku nggak mau membahas soal film ini laku atau enggak, tapi yang jelas memang biayanya pasti mahal. Karena apa? Karena ini akan bicara soal membuat settingnya. Kalau settingnya nggak pas, ya mungkin kesannya jadi lebay gitu kan. Karena ini settingnya sangat abad ke-19 kemudian abad ke-20. Dua hal. Ya bisa jadi nanti novelnya kayak flashback gitu kan. Bukan flashback sebenarnya sih, semacam foreshadowing ya, atau dia menggambarkan, karena dia tokohnya sebenarnya kalau kita katakan di sini adalah tokohnya itu adalah Ratna Juwita sebenarnya, yang antusias menanyakan soal seni lukis. Kemudian Samsudin itu mengatakan ada tokoh romantis seni kalau perupa yang mengambil aliran Delacroix, yaitu salah satunya adalah Raden Saleh. Maka mengalirlah cerita dari situ. Jadi awalnya itu cerita tentang, kalau berdasarkan cerita ini dari novel ini Pangeran dari Timur ini, yaitu sebenarnya ini cerita tentang Ratna Juwita gitu. Kalau bicara romansnya, hanya saja Raden Saleh ini menjadi narasi tempe